Salam, Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Firman Tuhan hari ini saya sampaikan dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tema firman Tuhan hari ini adalah undangan spesial, ya. Undangan spesial. Nah, setelah selesai Yesus mengajar di tepi pantai, ia berjalan dan dia melihat seorang Lewi anak Alfeus yang sedang duduk di depan rumah cukai. Lalu Yesus berkata, "Ikutlah aku." Luar biasa, saudara. Undangan spesial, ajakan khusus kepada Matius pemungut cukai. Dia diajak untuk ikut Yesus. Bapak saudara, menurut pandangan orang Farisi, apa yang dilakukan Yesus terhadap Matius, mengajak makan bersama-sama, dan juga banyak orang yang berdosa makan bersama Yesus, ini hal yang tidak wajar dilakukan Yesus. Tidak pantas menurut pandangan orang Farisi. Ya. Jadi ketika Yesus mendengar pertanyaan orang Farisi tersebut, maka Yesus menjawab, "Bukan orang yang sehat membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit." Ya, bukan orang yang sehat membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit. Benar, Bapak Saudara, Yesus datang dari surga karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia datang untuk menyembuhkan yang sakit. Dia datang untuk memulihkan keadaan hidup. Dia datang untuk menguatkan. Dia datang untuk melepaskan dari segala kuasa-kuasa si jahat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus mengundang kita, mengajak kita secara istimewa, secara spesial, agar kita menjadi terang bagi orang lain untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus, untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Nah, adapun keberatan-keberatan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus, tetapi Yesus berkata apa, saudaraku? "Yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan." Yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Artinya, Bapak Saudara, Yesus datang karena kasih Allah yang begitu besar. Dia datang untuk mencari orang-orang yang terhilang, bukan untuk membuang orang-orang yang terhilang, bukan membuang orang-orang yang ada ataupun menyingkirkan. Justru dia datang untuk mencari orang-orang yang terhilang. Yesus mengajak Matius untuk bersama-sama melayani, memberitakan Injil Kerajaan Surga supaya banyak orang yang bertobat, saudaraku. Dalam panggilan Yesus terhadap Matius, tentu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensi yang dilakukan oleh Matius. Yang pertama adalah ia harus meninggalkan pekerjaan yang lama, yaitu memungut cukai. Menurut Matius, pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan, kemakmuran dalam hidupnya. Tetapi ini yang dilakukannya untuk dia tinggalkan ketika Yesus mengajak dia. Bukan perkara yang mudah, saudara.
tentu proses, ya, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan duniawi, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita cintai menurut ukuran manusia. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku. Berarti ada konsekuensi yang dilakukan oleh Matius, yaitu dia rela meninggalkan pekerjaannya. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, ketika Yesus mengajak dia, ada hal yang harus dia tanggalkan dari kehidupannya, yaitu sikap perilaku yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cara hidup yang sia-sia, perkataan, perbuatan, pikiran yang tidak benar, hidup yang dalam berdosa, itu harus dia tinggalkan semuanya, saudara. Harus dia tinggalkan semuanya. Dia harus berjalan dalam terangnya Tuhan. Dia harus berjalan dalam terangnya Tuhan. Yang ketiga, pada waktu Yesus mengajak Matius, dia berkata, ikutlah aku. Lalu Matius berdiri meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah suatu tindakan yang luar biasa dilakukan oleh Matius. Tindakan yang luar biasa, tekad yang bulat. Ia berdiri lalu mengikut Yesus dan tidak kembali kepada pekerjaan yang lama. Ia lebih memilih pekerjaan yang sangat bernilai dalam kehidupannya. Bapak saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan bagi kita adalah, apakah kita seperti Matius yang menjawab panggilan Yesus lalu mengikut Yesus? Atau Anda seperti orang Farisi yang tidak merasa perlu mengikut Yesus? Mari saudara, melalui renungan firman Tuhan hari ini, ketika kita diajak Yesus, diundang secara khusus, secara istimewa, ada harga yang harus kita bayar. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, kita buang dari kehidupan kita. Kita harus rela berkorban. Kita harus rela meninggalkan segala sesuatunya untuk ikut Yesus. Kita harus siap untuk melayani. Kita harus menjadi terang bagi orang lain. Kita harus menjadi pelaku firman. Mari saudara, firman Tuhan ini kita renungkan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus memanggil kita, kita harus responi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.